Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket di Teheran bersama gubernur kota tersebut Muhammad Sadek Motamedian. Presiden berkeliling toko dan sempat berbincang dengan sejumlah karyawan. Kunjungan terlihat santai tanpa pengawalan meski serangan udara dari AS dan Israel masih berlangsung. Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyapa sejumlah warga Iran. Kunjungan digelar mendadak dan baru diketahui publik setelah media pemerintah Iran menayangkan rekaman kegiatannya. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالاهای اساسی مایحتاج عمومی مردم هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها. Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya Presiden melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga Iran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok tersedia dan distribusi berjalan aman di tengah perang yang masih berlangsung. Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Ya, kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya, sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Ya, pemirsa, Iran saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapatkan lampu hijau untuk melintas. Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapatkan sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut Iran memberikan respon positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respon positif, Kemlu menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat mengarahkan kapal induk ketiganya yaitu USS George H.W. Bush menuju titik poin di Timur Tengah di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan kapal induk USS George Bush beserta kapal perang, pengawal, dan sayap udara yang baru saja selesai latihan unit gabungan mengarah menuju Mediterania Timur. Kapal induk kedua yaitu USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab, sementara kapal induk Gerald R. Ford bergerak melalui terusan Suez untuk menuju Laut Merah.
Pemirsa, warga di Manila, Filipina melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam kenaikan biaya yang meroket dan kelangkaan bahan bakar. Ya, aksi ini dilakukan di hari kedua pemogokan transportasi nasional pada hari Jumat. Para pengemudi, pedagang, dan aktivis membanjiri jalanan Manila, Filipina untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat. Aksi ini menandai hari kedua pemogokan transportasi nasional untuk mengecam kenaikan biaya air dan listrik yang meroket dan kelangkaan bahan bakar di tengah konflik AS, Israel, dan Iran. Para pengunjuk rasa terlihat meneriakkan berbagai slogan sambil berbaris membawa bendera dan spanduk. Aksi protes ini menyusul deklarasi darurat energi nasional karena kekurangan bahan bakar pada hari Kamis imbas dari penutupan Selat Hormuz. Sedangkan Filipina sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah dengan lebih dari 90% bahan bakarnya diterima melalui Selat Hormuz. Pemirsa, krisis energi global di India membuat warga di India menyerbu SPBU. Ya, hal serupa juga terjadi di Chili. Warga panik akibat isu kelangkaan bahan bakar. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di India. Bahkan kericuhan sempat terjadi saat warga berebut BBM. Polisi India pun dikerahkan ke sejumlah SPBU untuk mengatur antrean. Warga mengantri setelah beredar isu kelangkaan bahan bakar akibat ditutupnya Selat Hormuz. Mereka mengantri sejak pagi hingga malam tiba. Diketahui India menjadi importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia. Perang yang berkecamuk di Timur Tengah berimbas dengan pembatasan Selat Hormuz. Iran melarang kapal-kapal negara sekutu Amerika Serikat dan Israel melintas di Selat Hormuz. India yang menjadi salah satu sekutu AS pun terkena dampaknya. Padahal, lebih dari 40% impor minyak mentah India bergantung pada Selat Hormuz. Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar hingga 30% mulai berlaku di Chili pada hari Kamis. Pemerintah Chili mengumumkan bahwa langkah tersebut didorong oleh kenaikan harga minyak internasional yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan SPBU yang kosong setelah berhari-hari dipenuhi antrean panjang karena para pengendara bergegas mengisi bensin menjelang kenaikan harga dalam upaya untuk mengurangi dampaknya. Saat ini sebagian warga Chili mulai menyesuaikan rutinitas harian mereka seiring kenaikan harga bahan bakar, mereka beralih ke cara alternatif untuk bepergian. Kenaikan harga bahan bakar bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Banyak warga yang takut hal itu juga akan mendorong kenaikan biaya barang-barang kebutuhan pokok.